Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal Mukhtaromin, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab, BA MAG, yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2, yakni Al-Ustadz Abu Yazid Adnan Kudni, MHI, dan Al-Ustadz Imam Syafi'i, MH. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya yang telah mensupport saya sampai sejauh ini. Yang saya hormati tim penguji 1 dan 2, yakni Al-Ustadz Imam Syafi'i, MH, dan Ustadz Firdaus Ainul Yakin, MPDI. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Muhammad Ali Wafa dari Prodi Perbandingan Madhab, berkesempatan untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul Peran Pusaka Sakinah dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian di KUA Besuk, Kabupaten Probolinggo. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sepanjang tahun 2023 ada sedikitnya 463.654 kasus perceraian. Sedangkan di Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan angka perceraian yang tinggi setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, yaitu Jawa Barat terdapat 48.812 kasus, Jawa Tengah terdapat 36.618 kasus, dan Jawa Timur terdapat 35.940 kasus. Sedangkan di Probolinggo terdapat sedikitnya 2.065 perempuan menjanda gara-gara masalah ekonomi di sepanjang tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Keraksan Kabupaten Probolinggo memutus sedikitnya 2.065 perkara cerai. Dari jumlah tersebut didominasi permohonan cerai talak dari pihak istri dengan alasan kekurangan uang nafkah atau ekonomi. Hal ini dapat kita akses bersama di portal berinternasional terkait angka perceraian di Indonesia. Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Besuk perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Keraksan sepanjang tahun 2023 Januari sampai Desember paling banyak Menyikapi hal tersebut, sebenarnya Kementerian Agama sudah mengantisipasi terjadinya perceraian yang tinggi di Indonesia dengan menginisiasi kursus calon pengantin atau Suscatin atau bimbingan pranikah melalui surat edaran Dirjen Bimas nomor DJ-LI-PW-01-1997-2009 yang bertujuan untuk menekan laju angka perceraian. Namun Suscatin ini akhirnya disempurnakan dengan program bimbingan perkawinan atau disingkat dengan BIMWIN melalui Kapdirjen nomor 373 tahun 2017 dan Kapdirjen nomor 379 tahun 2018. Karena pelaksanaan Suscatin berdasarkan evaluasi kurang efektif, terlalu singkat dan kurang menyentuh aspek dasar terbangunnya kesadaran calon pengantin atas esensi pernikahan. Evaluasi dimaksud diperoleh dari temuan riset internal Kemenak yang merekomendasikan pentingnya penguatan program khusus calon pengantin untuk penguatan ketahanan keluarga oleh KUA. Pada awal tahun 2019, Kementerian Agama kembali mengulirkan program untuk menurunkan angka perceraian, yaitu melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah atau disingkat dengan Pusaka Sakinah. Program ini digagas sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama melakukan penguatan kepada keluarga sebagai unit terkecil namun terpenting dalam masyarakat. Berbeda dengan BIMWIN, menurut Kasubmin Bina KUA yang telah peneliti wawancarai pada tanggal 23 September 2023 menyatakan bahwa layanan yang diberikan lebih komprehensif, yaitu mencakup bimbingan pranikah dan pasca pernikahan BIMWIN sebagai program bimbingan pranikah. Karenanya dimasukkan menjadi salah satu program Pusaka Sakinah, yaitu program berkah, belajar rahasia nikah. Selain bimbingan pranikah, survei Litbang Kemenang Indeks Kesalihan Sosial 82.59 dan Indeks Kepuasan Layanan KUA mencapai 83.237.
Hal ini disampaikan oleh staf khusus Kementerian Agama bidang media dan komunikasi publik Wibowo Prasetyo di Jakarta, Kamis 16 November 2023. Akan tetapi perbaikan kinerja tersebut terbatas dalam layanan tercatat pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Mawardi tahun 2007. Sedangkan layanan pemberian bimbingan baik pada pranikah maupun pasca pranikah belum seperti yang diharapkan. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain bagaimana implementasi pusaka sakinah di KUA Besuk, bagaimana upaya KUA Besuk mempertahankan keberlanjutan program pusaka sakinah dalam mengurangi angka perceraian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pusaka sakinah di KUA Besuk dan untuk mendeskripsikan upaya KUA Besuk mempertahankan keberlanjutan program pusaka sakinah dalam mengurangi angka perceraian. Baik memasuki ke literatur atau penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi peneliti, yaitu penelitian tentang inisiatif pusaka sakinah untuk mengurangi tingkat perceraian oleh KUA Kiara Condong dan KUA Cipudui di Jawa Barat tahun 2021. Penerapan program pusaka layanan keluarga sakinah dalam menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan Batang dari perspektif Makosid Syariah 2021. Efektivitas program pusaka layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 tentang efektivitas program pusaka sakinah dalam mengatasi sutunting pada keluarga di Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan di KUA Kecamatan Sangatta Amari 2023. Bimbingan perkawinan melalui program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes Riyadi Mustika tahun 2023. Implementasi program pusaka layanan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombang 2021 yang memerlukan penyempurnaan dengan problem utama keterbatasan fasilitas dan penyempurnaan bimbingan dalam penerapannya. Selain itu, ada beberapa penelitian yang membahas tentang fungsi KUA dan peran KUA itu sendiri. Peran Kantor Urusan Agama atau KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Studi peneliti pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang menemukan penelitian bahwa hasil penelitian menunjukkan peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur selama ini masih belum berjalan secara maksimal. Fuadi 2022. Mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan pernikahan oleh KUA di wilayah timur Indonesia menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Sabara 2018, peran KUA melibatkan upaya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatifnya melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan pengajian yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Amalia Farida 2019. Kemudian peran KUA diantaranya melakukan sosialisasi dengan pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama. Baik dari beberapa literatur tersebut, di sini posisi peneliti adalah menjadi penyempurna dari peneliti-penelitian sebelumnya, yang mana di sini peneliti mendalami beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan KUA. Kajian penulis lebih menitik beratkan kepada proses yang dilalui oleh KUA sebagai institusi maupun peran tokoh. Lebih menertibkan kepada proses yang dilalui oleh KUA sebagai institusi maupun peran aktor-aktor kunci KUA dalam melaksanakan program. Selanjutnya adalah skema penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skema agil seperti pada gambar, yaitu adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integrasi, retensi atau pemeliharaan pola. Meski merupakan grand teori, penggunaan teori relevan karena efektif untuk memahami dinamika persoalan struktural, yaitu bagaimana KUA berproses dalam upaya melaksanaan program dan menjaga keberlanjutan program. Selain menganalisis KUA sebagai struktur, teori ini juga dapat digunakan untuk memahami dinamika yang terjadi pada tingkat individu. Masuk pada kajian teori,
Kajian teori yang peneliti gunakan adalah antara lain pusaka sakinah meliputi pengertian dan tujuan atau fungsi pusaka sakinah itu tersendiri. Kedua, yaitu keluarga sakinah meliputi pengertian, fungsi keluarga itu sendiri, ciri-ciri keluarga ideal menurut Kemenang, dan ciri-ciri keluarga Ketiga, yaitu tentang faktor apa saja yang menurut Kementerian Agama menjadi penyebab terjadinya perceraian. Baiklah, yang pertama yaitu pusaka sakinah. Pusaka sakinah sendiri memiliki pengertian wadah baru untuk memberi penguatan kepada keluarga sebagai unit terkecil di tengah masyarakat. Sehingga di sini pusaka sakinah diharapkan menjadi satu terobosan baru di masyarakat untuk menjadi acuan bagaimana mempersiapkan dan menjadi keluarga yang baik. Adapun fungsinya adalah beberapa, yaitu memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta konsultasi problem keluarga, motivasi masyarakat untuk meningkatkan dan memenuhi ekspektasi yang semakin meningkat, berperan aktif mencegah perkawinan usia anak, seks, pranikah bagi remaja, serta kehamilan yang tidak dikehendaki, melaksanakan bimbingan kesehatan keluarga untuk mencegah stunting, kematian ibu dan bayi demi terwujudnya generasi yang berkualitas, memfasilitasi konsultasi dan pendampingan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan perceraian, menjadikan keluarga sebagai basis implementasi modernisasi beragama. Selanjutnya adalah keluarga sakinah. Ada beberapa pengertian tentang keluarga sakinah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 246, At-Taubah ayat 26, 40, surat 40, Al-Fat ayat 4, surat 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, musibah dan cobaan berat. Menurut Dr. Quraisy Shihab, ketenangan atau otonomi dari kegoncangan dan pergerakan dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dimana di dalamnya terdapat kenyamanan, ketenangan, serta keimanan yang semakin kuat di dalamnya. Baiklah, selanjutnya adalah indikator keluarga sakinah. Menurut Profesor Quraisy Shihab, yaitu pertama, setia dengan pasangan hidup. Kedua, menepati janji. Ketiga, dapat memelihara nama baik, saling pengertian. Keempat, berpegang teguh pada agama. Selanjutnya memasuki pada ciri-ciri keluarga ideal menurut Kemenang, yaitu berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang selanjutnya, fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi keagamaan. Agama adalah kebutuhan dasar semua manusia. Keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai agama diajarkan dan untuk menanamkan identitas agama pada semua anak yang lahir di keluarga, mengembangkan nilai-nilai agama dan menjadikan anak yang baik dan soleh. Keluarga mengajarkan semua anggotanya untuk beribadah dengan penuh keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, fungsi sosial budaya. Keluarga merupakan sarana terpenting dalam memajukan dan menanamkan nilai-nilai budaya leluhur yang menjadi teladan gaya hidup. Fungsi sosial budaya memberi keluarga dan semua anggotanya berkesempatan untuk mengembangkan kekayaan budaya yang beragam sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur yang menjadi panutan dalam kehidupan bernegara dapat terus didukung dan dibina. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan, serta mempelajari adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, fungsi cinta kasih. Cinta dan kasih sayang merupakan faktor terpenting dalam membentuk kepribadian anak. Fungsi cinta dan kasih sayang berarti bahwa keluarga harus menjadi wadah yang dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi kasih sayang dapat diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, kenyamanan, dan perhatian di antara keluarga.
Fungsi kasih sayang keluarga merupakan landasan kokoh antara anak-anak, suami istri, orang tua dan anak, dan kekerabatan antar generasi, menjadikan keluarga sebagai tempat terpenting untuk kehidupan yang penuh kasih. Selanjutnya, fungsi perlindungan. Keluarga adalah tempat berlindung atau berlindung bagi semua anggota, tempat yang mendorong ketenangan, pikiran, dan kehangatan. Berada dalam suasana saling protektif berarti keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menenteramkan bagi seluruh anggotanya. Ketika sebuah anggota keluarga berfungsi dengan baik, dapat melakukan fungsi perlindungan anggotanya dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari perilaku yang merugikan dan memastikan bahwa keluarga merasa nyaman dan terlindungi dari ketidaknyamanan. Selanjutnya, fungsi reproduksi. Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan terencana sehingga anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga adalah tempat fungsi reproduksi secara keseluruhan, termasuk seksualitas dan pendidikan seks yang sehat dan berkualitas bagi anak-anak. Keluarga juga merupakan tempat untuk mendidik anggota tentang isu-isu seksualitas. Kesinambungan keturunan yang terencana dapat mendukung terciptanya pengasuhan keluarga. Selanjutnya, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga adalah tempat pertama yang terpenting untuk memberikan pendidikan masa depan bagi semua anak. Pengembangan keluarga meliputi pendidikan untuk perkembangan anak dan pengembangan kepribadian. Fungsi sosial dan pendidikan juga berarti bahwa keluarga merupakan tempat berkembangnya proses interaksi dan tempat seseorang belajar sosialisasi dan komunikasi secara baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif dalam keluarga dan proses pengasuh berlangsung sangat efektif. Keluarga berbicara kepada anak-anak tentang nilai-nilai mereka, norma-norma, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, apa yang baik dan apa yang buruk, dan apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Keluarga adalah tempat terpenting untuk mengatur penggunaan keuangan, untuk mempromosikan dan menyerap nilai-nilai yang terkait dengan keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, dan menciptakan keluarga yang sejahtera. Keluarga membutuhkan sebagai tempat untuk menerima makanan, pakaian, tempat tinggal, dan persediaan lainnya, dan memberikan dukungan keuangan kepada anggotanya. Keluarga berperan dalam mengatur kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan fisik dan sosial, serta lingkungan mikro dan makro. Keluarga berperan dalam memelihara lingkungan setempat dan lingkungan alam sekitarnya. Anggota keluarga mampu mengenal tetangga mereka dan masyarakat sekitar serta menjaga kelestarian lingkungan alam. Sikap ramah keluarga terhadap lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Untuk selanjutnya, bagaimana ciri-ciri keluarga maslahah, yaitu keluarga maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suami dan istri yang soleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya, sehingga darinya tercemin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi uswah bagi anak-anaknya maupun orang lain. Kedua, anak-anaknya baik, dalam berarti berkualitas, berakhlak mulia, serta rohani, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat. 3. Subit Bina KUA, Subbid Bina Keluarga Sakinah, Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah. 3. Pergaulan yang baik. Maksud dari pergaulan yang baik di sini yaitu terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya. 4. Berkecukupan gizi, sandang, pangan, dan papan. Berkecukupan rezeki. Di sini tidak harus menjadi kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan, dan juga ibadahnya. Yang terakhir dalam kajian teori yaitu faktor-faktor perceraian. Di sini peneliti menyingkatnya sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam HKI menyebutkan setidaknya terdapat 13 faktor penyebab perceraian, antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan, dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe studi kasus tunggal, yaitu
Bagaimana KUA mengupayakan penurunan angka perceraian melalui pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Besuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah wawancara mendalam, diskusi terfokus, dan studi dokumen. Adapun analisis datanya adalah menggunakan yaitu menyiapkan dan mengorganisasikan data, mereduksi data yang sudah dikumpulkan, kemudian menyajikan data. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.